Pengusutan kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK terus berlanjut. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ada sederet kontroversi yang telah dilakukan Lukas NMB, yaitu: pertama, Lukas NMB dideportasi oleh imigrasi Papua Nugini karena illegal stay. Ia disebut melintasi jalur tikus menuju Papua Nugini tanpa disertai kelengkapan dokumen keimigrasian pada Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Lukas NMB diketahui mengunjungi negara tersebut untuk tujuan pengobatan. Setelah 2 malam berada di Papua Nugini, Lukas dan 2 kerabatnya dinyatakan sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Papua Nugini. Kedua, beberapa waktu lalu saat konflik Rusia vs Ukraina memanas, Lukas NMB sempat ingin mengundang Presiden Vladimir Putin ke Papua. Hal itu disampaikannya ketika bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva pada Maret tahun 2022 di Jakarta. Undangan Lukas ini bertujuan untuk membahas soal rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Ketiga, kontroversi Lukas NMB yang paling menghebohkan jelas ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Alasan suap dan gratifikasi ini masih diselidiki oleh KPK. Namun dana 1 miliar rupiah itu telah digunakan Lukas untuk berobat ke Singapura. Hal itu sesuai dengan izin pengobatan yang diajukan Lukas ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Agustus tahun 2022 sampai tanggal 26 September tahun 2022. Beberapa saat setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas pun dicekal ke luar negeri. Pencekalan Lukas NMB dibenarkan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham I Nyoman Gede Surya Mataram. Keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap transaksi perjudian yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah di kasino. Menariknya, transaksi ini dilakukan secara tunai. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, kata Ivan saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Kelima, KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Setelah pada panggilan pertama ia tak datang. Alasannya, Lukas disebut sedang sakit sehingga tidak memungkinkan datang dalam pemeriksaan. Hal ini disampaikan pengacaranya, Aloysius Renwarin. Meskipun sudah melakukan beberapa kontroversi, sebagian masyarakat masih membelanya. Terbukti dengan adanya gerakan Save Lukas NMB. Dalam demo itu, demonstran meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Aksi ini berlangsung di titik 0, Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022.